Pemirsa, pasca Bank Indonesia menetapkan biaya penggunaan kris sebesar 0,3%, Asosiasi Pengusaha Indonesia buka suara. Apindo menyebut seharusnya BI tidak mengenakan tarif tersebut karena dinilai akan menyulitkan para pedagang atau merchant. Pasca Bank Indonesia menetapkan biaya penggunaan kris sebesar 0,3% kepada para merchant atau pedagang per 1 Juli 2023, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo buka suara. Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani menilai seharusnya BI tidak mengenakan tarif kris sebesar 0,3% karena tarif itu dinilai akan menyulitkan para pedagang. Dengan adanya pengenaan biaya kris, maka diyakini akan berdampak kepada pedagang atau merchant. Untuk itu, Apindo memastikan sedang berkoordinasi terkait kemungkinan dampak yang akan dirasakan para pedagang atau merchant. Adapun sebelumnya, Bank Indonesia secara resmi menetapkan biaya penggunaan kris sebesar 0,3% kepada para merchant atau pedagang yang mulai diberlakukan per 1 Juli 2023. Biaya yang disebut Merchant Discount Rate kris tersebut merupakan tarif yang dikenakan kepada merchant oleh penyedia jasa pembayaran, di mana sebelumnya hal itu tidak dibebankan kepada pelaku usaha mikro alias gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, layanan kris kini tak lagi gratis. Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian merchant discount rate untuk layanan kris bagi pelaku usaha mikro yang mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2023. Penyesuaian tarif kris bagi merchant usaha mikro menjadi 0,3%. Ya, banyak dari pelaku UMKM menilai kebijakan tersebut diterapkan terlalu dini dan berpotensi mendorong pedagang kecil untuk berhenti menggunakan kris. Ikatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia menekankan bahwa kris sejauh ini telah memainkan peran penting dalam membantu pelaku UMKM bertransaksi dengan konsumen. Dengan kris, pelaku UMKM tidak perlu memiliki uang tunai dalam jumlah besar dan bisa dengan mudah mentransfer uang ke sistem perbankan tanpa biaya tambahan. Selain itu, kris juga berperan penting dalam upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mempromosikan transaksi non-tunai atau cashless yang lebih aman. Namun justru dengan biaya baru yang dikenakan kepada pedagang bisa merusak semangat ini. Bahkan ujung-ujungnya pedagang tak mau lagi bertransaksi menggunakan metode kris. Karena meskipun biaya yang dikenakan kecil hanya 0,3%, namun jika dihitung-hitung dalam sehari misalnya, dengan tingginya jumlah konsumen yang bertransaksi dengan kris, maka jumlahnya akan menjadi cukup besar. Sementara itu, naiknya tarif kris juga dipandang bisa memicu kemunduran upaya kampanye atau gerakan transaksi cashless atau non-tunai yang selama ini sudah cukup berhasil dijalankan. Seperti apa pandangan terkait hal ini? Berikut informasi selengkapnya. Center of Economics and Law Studies atau CELIOS menilai kenaikan tarif merchant discount rate kris memicu masyarakat menggunakan metode transaksi lainnya terutama uang tunai. Hal ini sebagai respon penyesuaian tarif MDR kris bagi merchant atau pedagang menjadi 0,3% dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2023. Direktur CELIOS Bima Yudhistira mengatakan kenaikan tersebut membawa dampak negatif, salah satunya mundurnya upaya untuk mendorong transaksi cashless. Padahal menurutnya MDR kris 0% alias gratis tetap menguntungkan pihak jasa pembayaran dan perbankan. Hal ini karena penyedia jasa pembayaran bisa menawarkan layanan fee-based income lainnya. Menurut CELIOS, opsi lain dari naiknya tarif MDR kris untuk usaha mikro yakni menaikkan harga jual barang dari pelaku usaha. Hal tersebut sebagai alternatif dikarenakan Bank Indonesia memperingatkan para pedagang untuk tidak mengenakan biaya tambahan kepada konsumen jika membayar melalui kris. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, dapat kita pastikan belum semua pedagang atau merchant mengetahui tentang kenaikan tarif penggunaan kris, terutama para pedagang kecil. Pun jika para pedagang tersebut sudah mengetahui, maka mereka dipastikan akan memikirkan cara untuk menyesuaikan harga karena para pedagang pasti tidak ingin merasa terbebani atas kebijakan tarif baru ini. Ya, di saat yang sama, para pedagang juga harus memikirkan bagaimana solusi yang paling tepat agar harga dari barang misalnya yang mereka jual tetap terjangkau dan juga tidak membebani konsumen. Apalagi menurut aturan tersebut, pedagang tidak diperbolehkan memungut biaya kepada konsumen atau pembeli.
Namun ada kalanya kita atau bahkan saya sendiri belum lama ini pemirsa sempat menemui pedagang yang secara jujur dan meminta maaf bahwa ada tambahan biaya jika kita bertransaksi menggunakan kris. Namun di saat yang sama pedagang tersebut juga menawarkan opsi pembayaran tunai tanpa biaya tambahan apapun. Ya, dampak dari kenaikan merchant discount rate tidak hanya menimbulkan kekhawatiran pada pedagang tetapi juga pembeli. Konsumen pun yang biasa membayar menggunakan kris, jadi pikir-pikir kembali atau pikir-pikir ulang jika ingin menggunakannya. Bagi konsumen, adanya tambahan harga juga akan menjadi beban. Jadi memang ini cukup menjadi dilema tersendiri baik bagi para pedagang ataupun konsumen. Dan kenapa tadi disebut bisa memicu kemunduran dari kampanye atau gerakan cashless? Karena akhirnya pedagang menawarkan opsi pembayaran menggunakan uang tunai. Ini artinya satu langkah ke belakang dari yang kemarin sudah terbiasa menggunakan kris. Ya pemirsa, tak hanya pedagang dan konsumen, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pun ikut mengkritisi kebijakan terbaru penyesuaian tarif kris. DPR bahkan menyebut kebijakan terbaru Bank Indonesia ini cenderung berpihak kepada perusahaan penyedia jasa pembayaran ataupun perbankan. Dan seperti apa kritikan DPR terkait hal ini? Berikut informasinya. Komisi 11 DPR RI menyayangkan kebijakan Bank Indonesia yang membebankan biaya layanan kris dengan potongan sebesar 0,3% terhadap pedagang. Anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muharam mengatakan, dalam kebijakan ini ia menilai BI lebih berpihak kepada pengusaha besar. Ia pun mengingatkan tanggung jawab BI yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana Bank Indonesia dituntut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertugas untuk turut serta meningkatkan inklusi ekonomi. Sementara itu, Bank Indonesia sudah efektif memberlakukan kebijakan biaya layanan kris atau merchant discount rate sebesar 0,3% per 1 Juli 2023. Merchant discount rate sendiri adalah biaya yang ditagihkan oleh penyedia jasa pembayaran yang dinyatakan dalam persentase terhadap harga jual merchant. Padahal sebelumnya, BI menetapkan merchant discount rate sebesar 0% alias gratis. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, tak hanya anggota Komisi 11 DPR RI, pemirsa. Wakil Ketua DPR pun, Abdul Muhaimin Iskandar, bahkan meminta Bank Indonesia untuk menunda pengenaan biaya transaksi kris senilai 0,3%. BI diminta untuk mengembalikan tarif seperti semula, yakni 0%. Karena jika tetap diberlakukan tarif sebesar 0,3%, maka semua pihak akan kena dampaknya, termasuk konsumen. Selain itu, biaya layanan yang dibebankan kepada pemberlakuan biaya layanan kris juga dinilai dapat menghambat implementasi transaksi non-tunai. Padahal transaksi non-tunai yang sedang digencarkan saat ini memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi dibandingkan dengan transaksi tunai. Adapun Bank Indonesia sendiri menyebut sejauh ini sudah 26 juta pelaku UMKM menerapkan pembayaran menggunakan kris. Dan untuk tahun 2023, BI menargetkan pengguna kris dapat mencapai 45 juta. Bank Indonesia pun terus berupaya memperbanyak pelaku UMKM untuk menggunakan kris sebagai salah satu kampanye menggalakkan sistem pembayaran non-tunai. Di mana dilihat dari aktivitas transaksi dari 36 juta pengguna kris, target BI ada di angka 1 miliar transaksi pada 2023 atau lebih tinggi dari angka transaksi saat ini sebanyak 700 hingga 800 juta transaksi. Tak hanya di Indonesia, BI pun juga sudah bekerja sama dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia dalam penggunaan kris melalui kris cross border. Ya, upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia semoga tidak kontraproduktif dengan apa yang baru saja diberlakukan terkait dengan kenaikan tarif kris sebesar 0,3%. Karena cukup banyak masyarakat yang sudah menggunakan, bahkan 26 juta pengguna atau 30 juta bahkan ini sudah masuk dan terdaftar sebagai pengguna kris. Dampaknya pasti akan cukup masif meskipun tarif yang dikenakan tidak begitu besar atau bahkan tergolong kecil. Tapi ini bisa merubah gaya bertransaksi, merubah gaya konsumsi sehingga diharapkan Bank Indonesia bisa meninjau kembali terkait dengan kenaikan tarif ini ataupun kita harapkan juga nanti akan ada titik temu. Bagaimana kemudian tidak memberatkan pedagang, tidak memberatkan konsumen, namun di sisi yang sama juga bisa membawa dampak positif juga bagi para penyedia jasa pembayaran ataupun perbankan.